Informasi lainnya pemirsa, viral 4 orang bocah datangi toko emas membawa batu yang dikira giok untuk dijual di Bojonegoro, Jawa Timur. Sementara sejumlah warga ramai-ramai mencari emas di aliran sungai di Pamekasan. Viral aksi 4 bocah dengan sangat polos mendatangi toko emas Gajah di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kadipaten, Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka membawa sebuah batu berukuran cukup besar yang dimasukkan ke kantong plastik. Dengan penuh keyakinan mereka bermaksud menjual batu itu. Mereka mengira batu tersebut adalah batu giok yang memiliki nilai jual tinggi seperti di serial drama Cina. Aksi polos ini pun mendadak menjadi sorotan netizen dan mengundang beragam komentar lucu hingga gemas. Batu yang dibawa 4 bocah tetap dicek karyawan toko emas. Sayangnya, meski berkilau, batu itu hanya batu biasa. Mau jual batu giok gitu, tapi bilangnya pertamanya nggak batu giok, batu kristal. Batu kristal ya? Ya, terus batu apa deh? Batu kristal, Mbak. Batu kristal tuh tak lihat kan. Warnanya itu atasnya putih, bawahnya itu kayak batu biasa. Terus kayaknya kayak batu-batu sungai gitu loh, Mas. Cuma dia agak gilap gitu. Kepolosan keempat bocah tersebut dianggap hiburan bagi karyawan toko emas meski sempat viral dan mengebohkan media sosial. Peristiwa ini tidak menimbulkan kerugian apapun dan berakhir dengan suasana cair dan penuh tawa. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdia News melaporkan. Dengan alat seadanya warga mencari emas di aliran sungai di Desa Parteker, Pamekasan, Jawa Timur. Ayakan dan bak plastik digunakan untuk memisahkan emas dari tanah dan pasir sungai. Aktivitas mencari emas tersebut mulai ramai dilakukan sejak sepekan terakhir. Berawal dari seorang warga bernama Saifur Rahman yang mengaku menemukan emas mulai dari serpihan kecil hingga potongan kalung dan anting. Serpihan emas tersebut dikumpulkan dan diuji terlebih dahulu sebelum dijual dengan hasil lebih dari 1 juta rupiah. Ceritanya dulu ini tempat penyucian emas. Jadi banyak emasnya di sini. Sampai dapat setengah gram setiap hari. Sampai sekarang ya alhamdulillah dapat 4 gram sudah. Video pencarian emas yang beredar luas di media sosial membuat warga lain berdatangan untuk mencari emas. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto News melaporkan. Diduga terpisah dari rombongannya, seekor lumba-lumba terdampar di daratan hutan mangrove kawasan Pantai Kurikedi, Kecamatan Marusu, Maros, Sulawesi Selatan. Warga sempat evakuasi hewan mamalia tersebut ke laut. Iya, lumba-lumba. Warga dihebohkan dengan penemuan seekor lumba-lumba terdampar ke darat dan terjebak di hutan mangrove di kawasan Pantai Kurikedi, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan alat seadanya, warga berupaya menyelamatkan hewan mamalia laut sepanjang 1,7 meter ini. Warga terpaksa memikul lumba-lumba karena di sekitar lokasi penemuan terdapat banyak akar dan duri pohon mangrove yang beresiko melukai. Diduga lumba-lumba itu terpisah dari rombongan dan terjebak. Sudah naik di darat, kemudian berada di dalam mangrove. Jadi ikan ini sudah sudah tidak tergenang oleh air tadi. Hingga warga berinisiatif untuk mengangkut. Lumba-lumba kemudian dievakuasi ke tambak milik warga untuk dilakukan karantina sementara serta pemantauan kondisi kesehatan di bawah pengawasan Balai Pengelola Kelautan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Anyus melaporkan. Seorang begal sadis babak belur dihajar warga, evakuasi berlangsung dramatis. Selengkapnya usai jeda di Lintas iNews Siang. Seorang pria ditangkap polisi di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat karena menjadi otak pencurian sebuah rumah mewah di kawasan Elit Menteng. Ia diduga sakit hati setelah dipecat majikannya. Pelaku mengajak rekannya mencuri di rumah majikannya yang tengah kosong menggunakan 2 mobil pick-up. Hasil curian kemudian dijualnya kepada 4 orang penadah. Dalam kasus ini polisi telah menyita sejumlah barang hasil curian diantaranya piano, kursi, dan meja hingga lemari es dan mesin cuci. Akibat aksi pencurian tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian hingga 600 juta rupiah. Fakta-fakta bahwa saudara Z yang menjual atau melakukan pencurian
bersama dengan saudara M, tersangka M. Yang selanjutnya barang-barang perabotan tersebut dijual kepada tersangka S, tersangka T. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Dua pengedar narkoba tak berkutik saat disergap tim Opsnal Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di kolong jembatan Setu Sasak Tinggi, Ciputat, Tangerang Selatan. Tangkapan keduanya berawal dari laporan masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik pelaku. Saat digeledah di lokasi, petugas menemukan 6 klip kecil berisi sabu seberat 6 gram. Polisi lalu menggeledah rumah pelaku dan menemukan sabu klip besar siap edar. Bersama barang bukti sabu seberat 5,3 kg, kedua pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi kini memburu bandar besar pemilik barang haram tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, Anyus melaporkan. Pemirsa, miris 2 bocah yang masih duduk di bangku SD dan SMP ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor di Malang, Jawa Timur. Sementara di Pasuruan, seorang begal sepeda motor babak belur diamuk massa. Kejadian pencurian motor di kawasan permukiman padat penduduk di Kecamatan Blimbing terekam CCTV. Pelaku mengincar motor yang tak dikunci ganda oleh pemiliknya. Mirisnya, 2 pelaku diketahui masih di bawah umur dengan mudah membawa kabur motor. Berbekal rekaman, Satreskrim Polresta Malang Kota telah menangkap 2 anak yang masih duduk di sekolah dasar. Aksi pencurian bukan kejadian pertama. Komplotan ini juga pernah mencuri motor sebelumnya di kawasan Dau, Kabupaten Malang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mencuri karena ingin memiliki sepeda motor. Mereka mengincar motor yang tidak dikunci stang. Mereka mencari target, berkeliling, memang bekerja berdua, ada yang memantau dan ada yang mengeksekusi. Selanjutnya, kedua pelaku tidak ditahan karena masih di bawah umur. Aparat Polresta Malang Kota masih berkoordinasi dengan Bapas Malang untuk bentuk pembinaan bagi kedua pelaku. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah Anyus melaporkan. Seorang pelaku begal hanya bisa pasrah saat tertangkap basah oleh massa di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Puluhan warga melampiaskan kekesalannya menghakimi pelaku hingga babak belur. Bahkan polisi kesulitan mengevakuasi pelaku ke mobil patroli lantaran warga tak henti-hentinya menghajar pelaku. Diketahui pelaku begal bersama temannya beraksi mengadang motor korban di jalan sepi. Pelaku menganiaya korban hingga terjatuh dan selanjutnya membawa kabur motor. Saat ini polisi masih mengejar rekan pelaku yang identitasnya sudah dikantongi. Dugaan kuat, pelaku kerap beraksi dan tak segan menganiaya korbannya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra Anyus melaporkan. Pemirsa, pelaku curanmor dikepung warga di Semarang, Jawa Tengah. Sementara di Bengkulu, pelaku curanmor sembunyi di atas plafon rumah saat akan ditangkap polisi. Masa yang terlanjur geram kepada pelaku lantaran warga dan mahasiswa kerap kehilangan motornya berkumpul mengepung sebuah rumah di mana sebuah motor milik korban seorang ibu rumah tangga yang dilaporkan hilang ditemukan di rumah pelaku. Masa berusaha menangkap dan ingin menghakimi pelaku. Tim Polsek Tembalang Semarang yang kewalahan terpaksa meminta bantuan tim Dalmas dan Samapta Polrestabes Semarang untuk mengamankan situasi dan meredam emosi warga. Gembong pencuri motor yang menyasar kawasan kos-kosan mahasiswa di Semarang ini terpaksa dievakuasi tim gabungan. Pelaku diperiksa intensif dan bakal terancam hukuman penjara 5 hingga 7 tahun. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto Anyus melaporkan. Nurut bagus-bagus ya. Ya, nurut bagus-bagus ya. Tembak kau. Iya, Bang. Kau diam. Ya. Iya, Bang. Dengar kau ya. Bagus. Sepanas itu. Tolong kaki kau dulu. Kaki kau dulu bagus-bagus. Kaki kau. Pijak pada aku, pijak pada aku.
Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang sembunyi di atas plafon rumahnya di Bengkulu. Petugas harus naik untuk memaksa pelaku turun. Diketahui pelaku dan rekannya beraksi di halaman sebuah pesantren di Kecamatan Muara, Bangkahulu. Mereka merusak kunci stang kemudian membawa kabur dan menjual sepeda motor korban seharga 3,5 juta rupiah. Di depan pondok pesantren Rabbaniyin. Selanjutnya tersangka ini mulai beraksi. Pengakuan tersangka ini ke TKP beranjak dari kediamannya atau dari rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 5 kali beraksi mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah di kota Bengkulu. Sebelumnya, pelaku juga sudah pernah mendekam di sel tahanan dalam kasus yang sama. Dari kota Bengkulu, Endro Diwirawan, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang remaja menjadi korban kekerasan seksual oleh sekelompok orang. Ironisnya, dari 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan oknum anggota polisi. Inilah rekaman video amatir saat sejumlah pelaku pemerkosaan terhadap seorang remaja berinisial C usia 18 tahun menemui keluarga korban. 4 orang pelaku mendatangi rumah korban untuk meminta maaf dan mengakui perbuatan bejatnya terhadap korban yang dilakukan di sebuah rumah di 2 lokasi berbeda. Keluarga korban tetap melaporkan perbuatan bejat tersebut ke polisi. Tentu saja peristiwa ini mencuat ke publik karena dari 4 orang pelaku tersebut adalah 2 oknum anggota polisi. Akibat perbuatan para pelaku, korban menderita trauma berat dan harus mendapat pendampingan psikolog untuk dilakukan pemulihan trauma. Saat ini kasus ruda paksa yang dilakukan sekelompok orang yang melibatkan 2 oknum polisi tersebut terus dilakukan penyelidikan oleh PPA di Treskrimum Polda Jambi. Viral di media sosial, seorang pemuda memberhentikan paksa sejumlah minibus di Jalan Menteng Raya Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Tanya itu, pemuda ini juga mengamuk dan merusak mobil para pengendara. Polisi akhirnya menangkap pelaku. Saat diinterogasi, ia mengaku melakukan aksinya karena tak suka melihat pengendara ugal-ugalan di jalan raya. Saat itu, ia pun berdalih dalam kondisi mabuk. Di hadapan petugas, pemuda berinisial RA itu meminta maaf kepada pengguna jalan dan mengaku siap diproses hukum jika mengulangi aksinya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Anyus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.